Italia juara Euro 2020. Mereka tidak difavoritkan di awal turnamen, tapi berujung trofi setelah mengalahkan Inggris dalam adu penalti. Roberto Mancini dianggap sebagai juru taktik hebat karena bukan hanya menularkan mental juara, melainkan juga meramu taktik dengan ciamik. Skema 4-3-3 andalannya bisa berubah menjadi 3-4-3 atau 4-1-4-1 tergantung situasi di lapangan. Hanya Spanyol di semifinal yang membuat Italia racikan Mancini kesulitan mendominasi permainan. Tapi ujungnya tetap lolos ke final berkat kemenangan lewat adu penalti. Nah, selain Mancini, kredit layak diberikan kepada staf pelatih dan manajemen Gli Azzurri. Tentu saja selain kepada para pemain yang berjibaku di lapangan. Komposisi staf pelatih dan ofisial tim Italia ini sangat padu di staf kepelatihan dan ofisial. Geng Sampdoria adalah kuncinya dan Mancini sang pemimpinnya. Sejak ditunjuk menjadi pelatih timnas Italia pada 2018 menggantikan Gian Piero Ventura yang gagal total, bahkan tidak lolos ke Piala Dunia 2018, Mancini langsung mengajak beberapa teman dekatnya. Mereka adalah geng Sampdoria era juara 90-91. Mancini mengajak Attilio Lombardo, Fausto Salzano, Alberico Evani, dan Giulio Nucciari. Kecuali Evani, pemain lainnya adalah skuad juara Sampdoria. Selain mereka masih ada sahabat Mancini lainnya, Gianluca Vialli yang bertugas sebagai kepala delegasi tim. Mereka berenam pernah membela Sampdoria pada masa yang sama. Selain mereka masih ada pelatih kiper Massimo Battara yang membela Sampdoria pada 1983-1984. Selama ini Battara memang langganan jadi pelatih kiper ketika Mancini menangani sebuah tim, termasuk ketika di Inter Milan, Manchester City, dan Zenit Saint Petersburg. Tanpa mengesampingkan nama Daniel De Rossi yang menjadi penyambung relasi para pelatih dan pemain, geng Sampdoria atau yang juga menyebut diri mereka sebagai 7 kurcaci itu memang istimewa. Mereka memiliki hubungan persahabatan yang sangat erat bagaikan keluarga. Mancini pelatih hebat dan kami memang bagaikan saudara, kata Vialli kepada situs resmi UEFA. Dia telah menciptakan suasana yang fantastis di ruang ganti, ada disiplin tetapi juga ketenangan yang luar biasa. Dia telah menanamkan kepercayaan pada para pemainnya, tambah Vialli. Semangat juara Serie A yang digapai Sampdoria pada 1990-1991 jadi bahan bakar mereka. Itu kali terakhir Sampdoria Scudetto. Ingat, mereka menggapainya pada era Napoli, masih dibela Diego Armando Maradona, AC Milan dengan trio Belanda, Inter Milan trio Jerman, dan Juventus tetaplah Juventus, sang nyonya tua. Jadi Sampdoria yang dilatih Vujadin Boškov itu bisa juara dalam kepungan klub-klub yang bertradisi hebat, dan kolaborasi lini depan Sampdoria, yakni Mancini dan Vialli, menjadi andalan. Mereka dijuluki Al Gemelli del Gol, alias si kembar gol. Lalu apa rahasianya? Tentu saja selain racikan taktik Boškov dan sedang moncernya Mancini Vialli, ada rahasia lain. Skuad itu hidup layaknya keluarga. Para pemain dan staf pelatih sering menghabiskan waktu bersama di luar lapangan. Restoran Edilio menjadi langganan tempat mereka bersantai dan makan malam. Saat itu ada 7 pemain yang paling sering bersama-sama untuk sekedar pergi makan malam atau bersenang-senang. Mereka menjuluki dirinya sebagai 7 kurcaci. Ya, seperti tokoh 7 kurcaci dalam dongeng Putri Salju. Mancini dianggap sebagai Dope dan Vialli sebagai Sleepy. Dope salah satu kurcaci yang suka bermain, bersenang-senang, dan punya banyak trik. Tak masalah baginya terlihat konyol ketika sedang bersenang-senang. Sedangkan Sleepy sangat pemalas dan suka tidur ketika sedang bekerja. Dan plus, dia sering menguap karena tak dapat menghentikannya. Kami semua jatuh cinta dengan klub. Kami pergi tidur dengan piyama Sampdoria. Sementara pergi ke tempat latihan, Bogliasco di pagi hari selalu menyenangkan. Birunya laut di satu sisi, hijaunya perbukitan di sisi lain, luar biasa, kenang Vialli. Suasana kekeluargaan itulah yang dirawat dengan baik di Sampdoria dan kemudian ditularkan ke timnas Italia pada Euro 2020. Tiada tantangan yang tak dapat dilewati dengan kebersamaan, senyuman, dan kesenangan tatkala bermain. Coba diingat, momen ketika berada dalam pesawat setelah cedera yang dialami bek kiri Leonardo Spinazzola. Seluruh tim memberikan dukungan, bernyanyi, menguatkan sang rekan yang cedera panjang dan tidak bisa melanjutkan petualangan di Euro 2020. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, yang sebelum turnamen menyatakan Italia minimal akan mencapai semifinal, tak tahan untuk angkat suara. Yang terpenting adalah staf pelatih. Mancini dikelilingi oleh teman-teman dengan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Vialli orang hebat, Oriali, Lombardo, mereka semua legenda dan bisa menciptakan suasana hebat dalam tim, kata Mourinho.
Tepat sekali, Mourinho menyatakan bahwa Mancini dikelilingi teman-teman yang hebat. Vialli dengan reputasinya sebagai pemain, juga persahabatannya yang begitu kental dengan Mancini. Perhatikan saja, ketika memastikan gelar juara, Mancini dan Vialli berpelukan begitu erat. Mereka menangis bersama, air mata bahagia. Pekerjaan mereka telah tuntas dengan dahsyat pada Euro 2020. Jika Vialli selain sahabat juga tandem di lini depan, Italia juga punya Lombardo. Ketika bermain dulu, dia menjadi penyokong dari sayap. Sama seperti ketika masih bermain, saat pensiun, Lombardo setia menyokong sebagai asisten bagi Mancini ketika melatih Manchester City dan Galatasaray. Lombardo sempat mencari pengalaman lain, tapi begitu Mancini memanggilnya untuk timnas Italia, bukan hanya tugas negara, lebih dari itu, panggilan dari seorang sahabat. Lalu ada Fausto Salzano. Ketika bermain, dia sangat solid sebagai gelandang, dan sejak 2004, dia selalu setia berada di samping Mancini ketika melatih. Saat bermain, Salzano sungguh tak beruntung karena keburu pindah pada awal musim ketika Sampdoria Scudetto. Dirinya pindah ke AS Roma sebelum akhirnya kembali ke Sampdoria 2 musim kemudian. Sahabat Mancini lainnya adalah Giulio Nucciari. Sampai saat ini masih memegang rekor paling sering terlihat di bangku cadangan selama di Serie A dengan mencatat 333 pertandingan. Maklum, dia pelapis dari sang legenda Gianluca Pagliuca. Meski hanya mencatat 7 pertandingan selama 6 musim bersama Sampdoria, tapi tetap saja jadi bagian dari skuad Scudetto. Ketika Mancini memanggilnya untuk bantuan di timnas Italia, tentu saja dia tidak akan mengatakan tidak. Dan satu lagi, sebagian besar penggemar Serie A akan mengingat namanya sebagai bagian dari skuad kunci Arrigo Sacchi dan Fabio Capello di AC Milan. Dia adalah Alberico Evani. Setelah 13 musim di Milanello, pada 1993 Evani memutuskan pindah ke Sampdoria, dan dari sanalah persahabatannya dengan Mancini dimulai. Sebagai pelatih, mereka juga belum pernah bekerja sama. Evani lebih banyak berkarir sebagai pelatih timnas Italia Junior, dan mereka akhirnya kembali bertemu dalam tim kepelatihan yang sama di timnas Italia sejak 2018. Evani menjadi sosok penting karena dia sejak 2010 hingga 2018 karirnya adalah melatih timnas Italia usia 18, usia 19, dan usia 20. Bahkan sempat jadi pelatih caretaker untuk timnas Italia usia 21. Pengalaman berurusan dengan pemain muda itulah yang dibutuhkan ketika mengurusi para bakat-bakat muda Italia. Di luar, Lele Oriali salah satunya. Dia telah menjadi direktur teknik Italia sejak 2014. Dia adalah salah satu legenda yang membawa Italia menang pada Piala Dunia 1982. Oriali bersama Vialli menjadi figur penyeimbang, dan tugas mereka menjadi perantara di antara staf pelatih, pemain, dan ofisial pertandingan. Jangan melupakan Daniel De Rossi. Pengalaman sebagai gelandang timnas Italia yang juara Piala Dunia 2006 sangat membantu dalam membimbing para pemain muda. Tak heran dalam beberapa video selebrasi di ruang ganti, dia tampak seperti masih bermain. Hubungannya dengan para pemain begitu cair. Apalagi masih ada Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini yang terbilang rekan seangkatan. Kehadirannya membuat para pemain muda seperti Manuel Locatelli, Matteo Pessina, Nicolo Barella, Federico Chiesa, dan Alessandro Bastoni tetap menjejakkan kaki di tanah. Dengan pengalaman hebat sebagai asisten pelatih, banyak yang memprediksi dia berpotensi menjadi pelatih hebat di masa mendatang. Dengan staf pelatih seperti itulah, Mancini bisa membawa Italia menjadi juara Piala Eropa 2020 meski tidak memiliki bintang sekelas Cristiano Ronaldo atau Mbappe. Italia membawa semangat Sampdoria yang bisa juara meski bukan favorit utama di masanya.